sudah bergabung, selamat datang. Kita jam 7 nanti akan mulai Women Talk yang akan membahas tentang kesehatan jantung bersama dengan Dr. Lely. Selamat datang. Nanti buat teman-teman yang stay tune dengan Women Talk kita hari ini, kalian bisa menanyakan nih ke narasumber kita 3 pertanyaan yang nantinya 3 pertanyaan nanti akan dijawab oleh Dr. Lely, dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet dari kita. Halo. Dua menit lagi kita akan undang Dr. Lely untuk bergabung bersama live kita hari ini. Halo. Aku balesin wave kalian nih. Halo. Halo yang baru saja bergabung. Aku jam 7 pas akan menginvite Dr. Lely. Sekarang aku mau invite Dr. Lely, oke. Karena udah jam 7. Dr. Lely. Kan nggak keluar. Mana? Mau invite. Welcome yang baru join. Nih, saran aku kan udah nyiapin 1 pertanyaan nih, karena buat kalian yang beruntung pertanyaan kalian saat dipilih, kalian berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet dari kita. Nah, topiknya itu nanti tentang kesehatan jantung ya teman-teman, karena narasumber kita itu seorang dokter spesialis jantung. Halo yang baru bergabung, aku mau balasin wave kalian. Tuh, banyak banget yang udah hadir. Hello. Nah, ini Dr. Lely udah join, aku bakalan invite. Selamat malam Dr. Lely. Halo, selamat malam. Iya. Bisa dimulai ya dok ya untuk malam Boleh. ini. Oke. Aku bakal sapa-sapa dulu audiens kita malam ini. Hai Womanpreneurs, selamat datang kembali di Woman Talk kali ini dengan topik Heart to Heart, Understanding Cardiovascular Health with Dr. Lely. Episode kali ini kita memiliki kolaborasi istimewa untuk memperingati Hari Jantung Sedunia. Kami ditemani oleh narasumber hebat Dr. Lely, seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta konsultan kardiologi intervensi. Beliau akan berbagi wawasan dan inspirasi tentang kesehatan jantung, khususnya untuk kita semua, terutama para wanita yang sangat peduli dengan kesehatan jantung. Halo Dr. Lely. Halo. Ya, pertama dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Mungkin bisa dokter perkenalkan dulu Dr. Lely, lalu menjelaskan juga kesibukannya apa aja nih belakangan ini. Iya,
Halo teman-teman semua. Pertama kali, makasih buat undangannya Womenpreneurs Indonesia untuk kita bisa IG live bareng ngomongin tentang kesehatan jantung. Jadi perkenalkan semua, saya Dr. Leli. Saya seorang dokter jantung, konsultan intervensi, domisilinya di Surabaya. Salam kenal buat teman-teman semua. Ya, oke. Spreading awareness ya Bu ya untuk teman-teman perempuan juga khususnya yang bergabung di live Instagram kita hari ini. Womenpreneurs ingin membahas topik penting seputar kesehatan jantung dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Episode kali ini kita akan membahas berbagai isu terkait kesehatan jantung dan bagaimana cara menjaganya. Kami akan mengobrol langsung dengan Dr. Leli. Sebelum masuk ke intinya nih Bu, bisa Ibu ceritakan nih perjalanan karir Ibu hingga menjadi seorang spesialis jantung. Iya, jadi untuk jadi seorang spesialis jantung mungkin agak lama ya sekolahnya gitu. Jadi kita kuliah kalau sebelum jadi spesialis itu kan kita ambil dokter umum dulu. Dokter umum dulu 6 tahun waktu saya. Terus kemudian setelah dokter umum waktu itu saya sempat bekerja di laboratorium utama sebagai dokter konsultan. Terus kemudian 1,5 tahun saya ambil spesialis. Nah, spesialis jantungnya 5 tahun. Jadi 6 tambah 5 udah 11 tahun tuh kan kuliahnya. Terus kemudian setelah lulus spesialis jantung, saya kerja 2 tahun. Kemudian saya ambil fellowship untuk intervensi selama 1 tahun. Saya selesai fellowship tahun 2020. Jadi saya bekerja sebagai dokter spesialis jantung konsultan intervensi sejak 2020. Jadi hampir 4 tahun. Jadi totalnya kalau belajarnya 5 tambah 6 tambah 1, 12 tahun. 12 tahun. Gak Lama panjang, juga, jadi panjang sudah perjalanannya kira berarti. saya berapa gitu kan. Bener tuh. Nah, pertanyaan kedua, apa yang mendorong dokter memilih spesialisasi jantung nih? Pertanyaannya menarik ya. Jadi mungkin klise ya jawabannya. Sekeliling saya keluarga ada yang punya hipertensi, ada yang punya sakit jantung koroner gitu. Dari situ ketika saya terpapar sama penyakit jantung, jadi kan kita kalau di klinik tuh ada stase-stase gitu kan kalau di rumah sakit gitu. Jadi pada waktu stase di ilmu penyakit jantung, nah merasa bahwa ilmu ini menarik gitu. Jadi kemudian memilih untuk mencoba mendaftar di spesialis jantung. Dan itu pun pada waktu saya, aku nggak langsung bisa masuk nih spesialis jantung. Jadi saya harus tes kedua kalinya gitu. Tapi ya namanya jodoh ya kan, kalau jodoh nggak kemana. Jadi akhirnya bisa masuk pada waktu yang tes kedua gitu. Oh, gitu. Jadi ada gagalnya dulu ya, Bu ya? Betul, iya. Halo? Lancar-lancar. Ini saya bisa tuh, Bu. Lancar ya? Ini dok, apa faktor utama yang mempengaruhi kesehatan jantung? Oke, kalau kita ngomongin kesehatan jantung nih, jadi ada namanya faktor yang bisa dimodifikasi dan ada yang nggak bisa dimodifikasi. Kalau nggak bisa dimodifikasi, berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya antara lain adalah usia, kemudian jenis kelamin dan genetik. Jadi semakin bertambahnya usia, resiko semakin tinggi. Kemudian jenis kelamin juga mempengaruhi. Kalau wanita sebelum menopause, dia resikonya lebih rendah dibandingkan dengan pria. Tapi ketika sudah menopause, ini resikonya menjadi equal. Terus kemudian terkait dengan keturunan. Keturunan ini akan meningkatkan resiko untuk terjadinya sakit jantung. Tapi perlu diingat, jadi kalau misalnya nih ada yang bapak ibunya punya sakit riwayat sakit jantung gitu, nggak berarti dia kena sakit jantung. Jadi dia hanya meningkatkan resiko. Jadi nggak boleh berstigma, bapak ibu saya punya sakit jantung, saya pasti akan sakit jantung gitu.
Terus kemudian yang nggak bisa dimodifikasi, itu tadi yang nggak bisa dimodifikasi ya. Nah, yang bisa dimodifikasi antara lain adalah gaya hidup, kemudian kadar gula darah yang tinggi, kadar tensi tekanan darah yang tinggi, kemudian kolesterol, merokok, sedentary lifestyle, kemudian stres, kurang istirahat. Itu salah satu di antaranya. Jadi kurang istirahat juga nggak baik buat jantung ya Bu ya, nggak hanya tentang makanan juga. Ya kan? Jadi yang dikejar-kejar deadline gitu kan, atau yang suka overwork gitu, itu perlu jadi perhatian gitu. Jadi kita harus menjaga kualitas hidup kita gitu. Jangan ngejar cuan terus, tapi terus kualitas hidup kita jadi menurun gitu sih. Walaupun cuan itu perlu ya gitu. Iya benar. Tapi kalau nyari cuan banyak tapi akhirnya jatuhnya untuk berobat terus sama aja sih Bu. Nah ya itu betul. Oke, kita masuk ke berikutnya ya Bu ya. Apa gejala awal penyakit jantung yang harus diwaspadai Sorry, aku terutama nih nerimanya pada wanita? sorry, aku nerima sinyalnya putus-putus. Halo? Ya. Ah, apa tadi pertanyaannya, sorry? Bisa ya Bu ya? Uh, Oke, aku ulangi lagi ya Bu ya. Apa gejala awal penyakit Bisa, jantung bisa, yang harus bisa. diwaspadai terutama? Halo, iya. Oke, jadi kalau ada wanita, bedanya wanita sama pria ini sebenarnya sama kan? Cuma ini sudah terbiasa Bu dokter, bisa dengan melakukan hal-hal bisa pekerjaan, boleh didengar? misalnya nih pekerjaan Bisa? rumah, yang lain. Jadi kadang-kadang itu kalau ada keluhan itu suka nggak ngerasain gitu. Kadang-kadang nggak apa-apa, mungkin kecapean aja. Jadi suka kadang-kadang itu agak sedikit menyepelekan terkait dengan keluhan. Keluhannya apa? Keluhannya bisa jadi nyeri dada atau rasa nggak nyaman di dada. Kalau yang nyeri dada spesifik sekali untuk serangan jantung adalah nyeri dadanya di tengah, dia justru nggak bisa ditunjuk. Kadang-kadang ngerasanya tuh kalau ditanya pasien bagian mana yang sakit, dia pakai tangan semuanya untuk menunjukkan, kadang-kadang malah semuanya sampai menjalar ke lengan kiri atau ke punggung bagian belakang sampai ke rahang kiri. Kadang sesak nafas, terus lagi cepat lelah. Jadi kadang-kadang melakukan aktivitas fisik sehari-hari gampang lelah atau jalan agak jauh sudah ngongstro. Kemudian sering juga kadang-kadang itu kerasanya malah seperti mual, pusing gitu. Jadi kurang spesifik. Itu juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada kerasa keluhan, rasa nggak nyaman gitu, nah itu perlu diwaspadai. Apalagi kalau ada faktor resiko seperti yang aku sebutkan sebelumnya tadi, gitu. Jadi nyeri dada, sesak nafas yang paling sering, cepat lelah, Gitu. gitu. Oh, gini dok, kalau boleh tanya nih, itu pertanyaan pribadi sih dok. Kalau aku sendiri, emang dari SMP itu, dia on and off dok. Jadi kadang muncul, kadang enggak. Dan munculnya tuh kayak bulan ini muncul, bulan depan enggak muncul. Tapi kalau udah misalnya bulan ini muncul, dia itu bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi dada sebelah kiri itu sebelah dada kiriku itu sakit, dan sakitnya itu unik dok, kayak ditusuk jarum kecil, kayak ditusuk jarum, dan dia tuh kalau setiap ambil nafas itu dia tambahkan kayak apa ya, setiap tarikan nafas itu jarumnya semakin masuk, semakin nyeri.
gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu. Oke, jadi kalau Itu dari apakah termasuk, Dok? Jadi kalau dari keluhannya mungkin memang kan nggak spesifik ya karena dia tadi kan pinpoint jadi kayak ditusuk-tusuk itu kan ya kayak pinpoint kan dia bisa ditunjuk gitu kan jadi itu kurang spesifik tapi perlu diingat gitu jadi kita harus mengeksklud dulu ada atau enggaknya sakit jantung gitu kan jadi apa yang perlu dilakukan satu tetap kenali faktor resiko gitu dari faktor resiko tadi dilihat ada nggak yang termasuk gitu terus kemudian yang kedua, lakukan medical check up secara dini. Nggak perlu nunggu sakit, nggak perlu nunggu sampai ngedrop baru medical check up. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi tetap di work up dulu, follow up dulu, kemudian nanti kita exclude dulu nih gitu. Oh kalau ternyata semuanya baik, ya udah alhamdulillah. Berarti mungkin karena ototnya atau karena salah posisi tidur gitu. Oke. Dan sebentar ya, Bu, kita mau ganti wifi-nya nih biar sinyal dari kita. Iya, Bu, itu sudah ya, Bu ya. Sudah better. Oke, sekarang kita move lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah hormon dan siklus menstruasi mempengaruhi kesehatan jantung nih? Ya, jadi aku udah bilang di awal ya, kalau keistimewaannya jadi wanita itu salah satunya adalah kita dilindungi atau kita punya namanya hormon estrogen yang bersifat kardioprotektif gitu. Jadi dia efeknya baik untuk jantung, makanya kenapa di dalam faktor resiko itu ketika wanita usia masih mens itu resikonya lebih rendah dibandingkan dengan pria. Kemudian hormon estrogen ini salah satu efeknya juga dia bisa relaksasi dari pembuluh darah gitu. Jadi itu kemudian kalau ada gangguan hormonal, nah itu perlu dievaluasi lebih lanjut karena ada beberapa gangguan hormon yang dia bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Antara lain dia bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi tekanan darahnya bisa tinggi. Terus kemudian dia juga ada hormon-hormon yang bisa menyebabkan terjadinya percepatan proses aterosklerosis gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan hormon, itu tadi perlu di work up lebih lanjut gitu. Baik, Bu. Uh, ada tes atau pemeriksaan yang perlu kita jalani untuk memantau kesehatan jantung dan seberapa sering nih harus dilakukan? Karena biasanya kalau orang sudah mendengar jantung pasti tanggapannya mahal, terus pemeriksaannya itu macem-macem gitu. Jadi kan kita udah kayak parno sendiri. Ya, jadi apa ya paradigma yang di kita itu kalau kita mau medical check up terutama ya itu yang kita pikirkan adalah ngapain sih buang-buang duit, ngapain buang-buang uang untuk medical check up yang mungkin hasilnya nanti akan baik-baik aja, gitu kan? Padahal kalau misalnya kita melakukan medical check up secara dini, berarti kan secara ini kan kita bisa tahu nih faktor resiko apa yang nanti bisa menyebabkan sakit jantung atau serangan jantung. Nah, ketika kita sudah tahu faktor resiko, misalnya berat badannya berlebih, ya kan, kadar gulanya tinggi, kemudian uh, no offense ya semuanya. Iya, Boya disebutin ibu semua kayak, aduh, itu aku. Ya, jadi kan kalau misalnya sudah tahu, kita sudah mengenali, jadi kita bisa untuk menangani secara dini. Kenapa menangani secara dini ini penting? Nah, kalau kita menangani secara dini, otomatis kita akan mencegah komplikasi yang akan terjadi gitu. Nah, tesnya apa aja nih dok? Gitu. Jadi kayak di laboratorium, kemudian di klinik, di rumah sakit. Sekarang sudah sangat banyak
program medical check up, bahkan ada yang diskon gede-gedean tuh, kayak mereka saling berlomba-lomba gitu. Tapi itu bagus gitu, supaya kita bisa meningkatkan awareness tentang kesehatan kita. Jadi yang perlu dicek kalau untuk jantung ya, selain laborat biasa, yang biasa kita cek lab kayak cek kolesterol, cek gula, dan yang lain-lain adalah rekam jantung. Rekam jantung itu adalah kayak kita ngelihat sandi rumput gitu di kertas rekam jantung, terus kemudian dari situ Kayak gini ya, Bu. dokter jadi bukan tulisan dokter aja yang kayak sandi rumput ya gitu. Jadi dari rekam jantung itu nanti dokter jantung akan bisa menilai gitu. Jadi ini ada kecurigaan nggak, misalnya ke arah sakit jantung koroner, kemudian ada gangguan irama jantung nggak, ada aritmia nggak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak gitu. Terus kemudian foto ronsen dada untuk tahu jantungnya besar atau enggak. Kemudian pemeriksaan yang lainnya USG jantung. USG jantung untuk lihat, ekokardiografi itu untuk melihat fungsi pompa jantung. Kemudian ada bermasalah nggak strukturalnya, misalnya ada kebocoran di jantung, itu kelihatan nanti gitu. Terus lagi namanya uji latih beban. Jadi kayak misalnya contohnya adalah treadmill test itu bisa untuk mencari kapasitas fungsional dari jantung. Terus yang lebih advance lagi apa? Salah satunya adalah CT scan, MRI, bahkan kalau perlu sampai dengan kateterisasi. Itu berbagai modalitas pemeriksaan untuk mengetahui sakit jantung. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya pengen ke dokter karena ada keluhan, pengennya itu dokter pada saat itu juga bisa menentukan saya ini sakit apa. Kadang-kadang nggak bisa begitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa begitu karena memang modalitas kita itu harus secara holistis. Jadi misalnya nih direkam jantung, nggak ketemu apa-apa gitu. Tapi keluhannya misalnya berdebar gitu ya, jantungnya berdebar, di EKG, di rekam jantung nggak ada apa-apa gitu. Ternyata berdebarnya ini keluhannya nggak muncul setiap jam gitu. Nah, kalau pada waktu rekam jantung, pada waktu dilakukan rekam jantung, itu kan pada waktu itu, jadi sesaat. Nah, kalau misalnya itu nggak muncul nih keluhannya atau lagi nggak muncul penyakit, dia nggak akan bisa terrecord gitu. Jadi butuh modalitas yang lain. Seperti apa dok? Holter. Pemeriksaan Holter itu kayak pemeriksaan rekam jantung, tapi dia dibawa pulang. Pasiennya aktivitas seperti biasa sehari-hari, tapi alatnya tuh ngerekam terus. Jadi dia alatnya ngerekam terus selama 24 jam. Ketika nanti muncul keluhannya, itu bisa dipencet alatnya. Nanti setelah dilepas alatnya, kita bisa nyocokin apakah keluhannya itu berkorelasi dengan adanya kelainan di irama jantungnya gitu. Dan itu ada yang 24 jam, ada yang 3 hari, ada sampai 1 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Jadi memang agak banyak modalitasnya gitu. Oke, Tapi Bu. nggak boleh serem loh Eh, ya. Banyak nih, jadi semuanya jadi serem nanti. Jadi nggak mau periksa. Justru periksa lebih awal itu penting untuk menghindari komplikasi yang akan terjadi. iya, Bu. Jadi ini aku agak ini ya, Bu ya. Kamu kayak agak sedikit ini loh seperti ini gitu. Soalnya jujur dari pengalaman aku sendiri waktu aku pertama kali cek itu juga ternyata memang dokternya itu nggak bisa langsung oh ini kena ini. Jadi katanya harus ronsen dulu ya, dilihat dulu seperti ini, terus tunggu apakah on and off. Tapi ya udah baik lah, udah lebih baik. Jadi on and off-nya nggak sesering dulu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana pola makan dan aktivitas fisik dapat membantu mencegah penyakit jantung dan seberapa sering kita perlu berolahraga? Ini itu sebenarnya pertanyaan yang sering saya dapat, tapi sebenarnya kita semua tuh tahu loh jawabannya apa, ya nggak sih? Iya bu, ya kita tahu sebenarnya bu. Ya kan? Tapi Jadi kan kita selalu akan berkali-kali kadang-kadang itu ya gitu. Sementara kan kita semua itu sudah tahu. Jadi sebenarnya kan
yang jelas ya kan, kita makan harus tinggi serat ya kan, terus kemudian protein jangan lupa, karbo itu juga perlu ya kan, hanya proporsinya aja yang perlu disesuaikan, terus kurangin yang lemak-lemak, kurangin yang namanya gorengan ya kan, gorengan apalagi kalau yang dijual di luaran minyaknya kadang setahun mungkin kagak diganti ya kan, terus ya kalau kita mau cepet kadang-kadang fast food yang dicari ya kan, maunya cepet pokoknya asal ngeganjel, asal masuk, asal dapet makan aja gitu. Jadi ya itu, terus makanan-makanan yang proses food itu dikurangin gitu. Kalau nggak bisa stop gitu kan, ya itu harus belajar untuk dikurangin gitu. Kita kan pengennya cepet gitu, tapi sebenarnya ya itu mungkin perlu effort ya, kayak masak sendiri atau membeli sesuatu yang lebih sehat. Makanan-makanan kan sekarang sudah mulai banyak bermunculan depot-depot yang sehat, tapi kadang-kadang mereka nggak bertahan lama, kasihannya. Sadly-nya di situ ya, karena mungkin dirasa itu nggak selalu enak, dan lebih enak kan kayak MSG-nya banyak, yang fast food dan yang lain itu kan lebih lebih menari di lidah ya gitu dibandingkan dengan makanan sehat. Tapi coba deh yuk pelan-pelan beralih gitu. Sama sih sebenarnya, saya juga masih berusaha untuk selalu mengurangi gorengan. Jadi kayak kumpul-kumpul gitu ya, terus temen bawa gorengan, waduh yang namanya pisang goreng, ote-ote itu kan sangat menggoda ya gitu loh. Bener. Jadi ya belajar untuk menahan diri sendiri gitu, berbanyak makan buah, makan sayur gitu. Itu sih. Terkait dengan olahraga yang dianjurkan adalah 150 menit dalam sehari. Kok salah? Sorry, 150 menit dalam 1 minggu. Jadi tinggal dibagi tuh, atau minimal 30 menit lah dalam sehari gitu ya. Nah, terkait dengan aktivitas fisik itu perlu juga diperhatikan untuk kita-kita yang biasanya kerjanya duduk kayak kita nih Mbak. Kan kita duduk nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Terus kemudian atau kalau kerja gitu nonton TV di duduk gitu kan, terus kemudian kalau kerja di depan laptop juga duduk gitu kan, saya praktek banyak kan duduk gitu. Nah itu kita perlu waspada karena ada tagline bahwa sitting is the new smoking. Jadi kita duduk yang lebih dari 8 jam itu dikatakan bahwa itu akan meningkatkan resiko terkena sakit jantung. Jadi itu perlu diwaspadai. Jadi gimana caranya dok gitu kan? Termasuk ini saya juga masih berusaha untuk mengimplementasikan ke diri saya sendiri ya. Jadi setiap 60 menit atau setiap sejam sekali itu kita berdiri, kita jalan-jalan sebentar terus kita duduk lagi gitu. Jadi nggak full duduk terus gitu. Terus kemudian kalau sekarang untuk yang di kantor-kantor yang lebih fancy gitu kan, meja itu bisa ada yang naik turun gitu kan, jadi Ya. kita bisa bekerja diatur supaya ada yang duduk, kemudian ada juga kalanya kita berdiri. Terus mungkin ini klise tapi ini penting ya, jangan gunakan lift kalau misalnya ada tangga gitu. Jadi mungkin bisa dicoba untuk naik tangga, apalagi kalau dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 3 itu kan masih bisa untuk dilakukan naik tangga, nggak sampai keringetan yang gimana-gimana kan gitu. Nanti kan kalau keringetan mungkin khawatirnya kalau cewek-cewek kan bau ya, kalau bau itu kan sangat-sangat mengganggu gitu. Oke, Bu. Banyak. Berarti memang penting ya, Bu ya, bergerak. Jangan terlalu lama duduk juga. Apalagi buat teman-teman yang memang kerjanya mungkin di dalam kantor, di lapangan gitu. Betul. Itu insight baru sih, Bu. Ternyata duduk itu juga nggak baik untuk kesehatan jantung. Oke, apakah ada kaitan antara kesehatan mental dan kesehatan jantung? Oke, ini Bu, pertanyaan menarik sih buat aku karena apa ya? Kadang-kadang orang cuma karena punya masalah mental, tapi tiba-tiba fisiknya juga ikut dapat akibatnya gitu. Nggak hanya pikiran ternyata badannya juga dapat efek dari kesehatan mental itu sendiri. Ya,
Jadi kalau kita ngomongin kesehatan mental itu sangat berkorelasi dengan kesehatan jantung. Kenapa gitu kan? Jadi tadi nih yang di awal-awal kan aku ngomong tuh salah satu faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung adalah stres. Makanya kita harus bisa manajemen stres dengan baik gitu. Nah, ini sama kesehatan mental. Kemarin tuh aku barusan ada waktu ada seminar mengenai obesity, itu juga di situ ada salah satu artikel menarik dikatakan bahwa remaja yang mengalami obesitas itu dia akan meningkatkan kejadian depresi. Nah, kalau kejadian depresi, stres itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang berakibat kurang baik untuk kesehatan jantungnya. Jadi itu akan berkorelasi dengan uh, penyakit jantung. Jadi dia tekanan darahnya bisa tinggi, kemudian dia orang depresi itu ngapain sih biasanya? Mostly ngapain? Nggak ngapa-ngapain gitu kan, mager gitu kan, terus kemudian ya kalau lagi banyak pikiran aku juga mungkin sama ya gitu. Jadi kan cuman duduk termenung gitu kan, gak taunya dari pagi udah gelap gitu kan. Jadi itu kan duduk. Nah, duduk balik lagi kayak tadi, duduk kadang makannya banyak, makannya fast food manis kan. Jadi itu perlu diperhatikan gitu. Jadi kadang-kadang itu kita tuh harus menyadari kalau support system itu penting gitu. Support system selain dari keluarga, itu juga bisa dari teman-teman kan gitu. Jadi gimana kita memilih support system dan berada di satu lingkungan yang tepat untuk kita gitu. Jadi ketika kita punya problem, kita tahu kita mesti lari kemana. Dan kalau sekarang kita juga perlu menyadari bahwa gak semua orang yang pergi ke psikiatri, gak semua orang yang pergi ke psikolog itu semuanya sakit jiwa gitu. Kan mindsetnya itu adalah setiap kali ada orang nggak bisa, kayak aku dokter jantung nih, aku dicurhatin, aku nggak ngerti harus ngomong apa gitu kan. Tahu-tahu nanti aku salah ngomong, aku malah memperburuk suasana ya kan. Nanti dia tambah depresi gitu kadang-kadang itu. Jadi itu di situ perlunya orang profesional, kita konsul ke orang profesional itu adalah mereka bisa mengerti dan memahami. Kalau orang datang ke saya bawa EKG-nya ada kelihatan sakit jantung koroner misalnya, atau dia perlu kateterisasi. Nah, itu saya tahu. Tapi ketika enggak, itu kan kita nggak bisa membantu. Nah, kalau orang profesional, dia tahu nih arahnya kemana. Ini apakah memang benar depresi atau ada hal-hal lain yang mendasari yang perlu dicari tahu. Gitu sih. Oke. Oh, Oh iya, ternyata lupa lagi. Ini yang penting untuk cewek-cewek yang patah hati, coba. Atau pokoknya untuk cewek-cewek mostly ya, yang habis sedih, patah hati, kemudian ditinggal pacar atau dan yang lain-lain lah gitu. Itu ada namanya penyakit takut subokardiomyopati. Jadi dia itu terjadi gagal jantung karena sedih, karena dia karena dia ada sesuatu yang bikin dia sedih dan akan berakibat ke kardiomiopati gitu. Jadi kalau bisa gitu, kalau misalnya kita lagi ada problem, jadi itu kita bisa, semoga kita bisa cari solusi yang baik gitu. oh, agak serem juga ya Bu ya. Kayaknya kelihatan langsung shock ya setelah dengerin aku ngomong gitu. Tapi semoga ini tuh membuka wawasan buat teman-teman sekalian untuk semoga kita bisa lebih aware gitu ya. Bukan bermaksud nakut-nakutin gitu. Jadi sharing supaya kita bisa aware lagi terhadap kesehatan kita semua dan juga nggak cuma kita ya, kesehatan orang-orang yang kita sayang di sekeliling kita gitu. Oke Bu, ini cepet banget. Nah kita mau masuk pertanyaan terakhir nih Bu. Apa pandangan dokter tentang kasus serangan jantung mendadak pada orang yang terlihat sehat dan olahraganya rutin, Bu? Ya, jadi itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi karena sekarang kita lihat banyak sekali ya orang-orang yang bahkan olahragawan itu tiba-tiba mati mendadak atau tiba-tiba serangan jantung pada waktu
melakukan olahraga. Jadi makanya itu perlu bagi kita untuk melakukan medical check up untuk melihat apa-apa saja yang kira-kira berpotensi. Bukan berarti kalau kita medical check up itu pasti akan terbebas dari itu semua gitu. Tapi seenggaknya kita berusaha untuk mencari faktor resiko. Antara lain apa sih? Jadi kalau orang mati mendadak itu biasanya yang terjadi adalah gangguan dari kelistrikan di jantung. Jadi aritmia yang bisa membuat dia meninggal mendadak. Nah, aritmianya ini sebabnya apa? Itu yang perlu dicari tahu. Ada yang karena genetik, ada yang karena miopati, ada karena kelainan jantungnya itu sendiri, kelainan yang lain juga bisa gitu. Jadi itu perlu dievaluasi dan penting untuk melakukan medical check up secara dini. Untuk itu tadi, kalau misalnya kelainan aritmia genetik, kita bisa prevensi untuk terjadinya uh, serangan jantung akibat aritmia yang bersifat ganas gitu dengan pemakaian alat pacu jantung misalnya gitu. Jadi itu bisa dicegah gitu dengan salah satunya melakukan medical check up secara dini atau ternyata orang ini punya sakit jantung yang fungsi pompa jantungnya tinggal 12% gitu misalnya. Nah, itu kan kita bisa tahu nanti dan bisa memberikan masukan gitu untuk olahraga apa saja yang boleh dikerjakan dan yang sebaiknya dihindari gitu. Oke dok. Oh banyak banget ya. Nah, meskipun tadi itu pertanyaan terakhir dari kita Womanpreneurs, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi Q&A dari teman-teman audiens kita. Ini aku udah selain di kolom komentar nih ada di kolom pertanyaan tuh banyak sekali kita hari ini. Aku tiga ya Bu ya pertanyaan ya Bu ya dari teman-teman semua. Scroll sebentar ya Bu Dokter. Oke. Dari akun Niach nih. Penyakit jantung apakah yang bisa terjadi pada semua orang? Bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penyakit jantung? Oke. Jadi penyakit jantung, kalau kita ngomongin penyakit jantung itu ada berbagai macam ya. Yang orang-orang banyak tahu mungkin penyakit jantung koroner ya. Terus tadi yang sudah saya sebutkan salah satunya adalah kelainan irama jantung atau aritmia. Terus kemudian ada yang namanya gagal jantung. Jadi gagal jantung itu adalah penurunan fungsi jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi bayangkan kalau misalnya jantungnya tidak berfungsi dengan baik, organ-organ yang lain juga akan terdampak karena yang dipompa kurang maksimal, kemudian jadi yang lainnya akan terganggu. Terus kemudian ada kelainan bawaan. Kelainan bawaan antara lain apa? Adanya jantung bocor atau kelainan yang lain gitu. Jadi ada beberapa macam kelainan penyakit jantung ya gitu. Dan itu bisa terjadi pada semua orang gitu. Terus cara Oke, jadi penanganannya apa? Cara penanganannya adalah ya kayak balik lagi tadi yang aku ulang-ulang, kenali faktor resiko, medical check up secara dini. Kadang-kadang sekarang ibu hamil pun ya kalau untuk tahu anaknya ini ada kelainan kongenital atau enggak, ada namanya pemeriksaan USG feto maternal. Jadi bisa mendiagnosa secara dini gitu. oke. Aku pilih lagi ya Bu ya. Pertanyaan aku udah tangkep. Pertanyaannya menarik nih Bu. Dari Bang Yer, apa tidur menghadap ke kiri berpengaruh pada kesehatan jantung, Dok? Karena Enggak, kadang saya nyaman kalau menghadap ke kiri, tapi khawatir mengganggu kesehatan jantung. Nih, posisi tidur nih, enggak Dok. sih, itu jawabannya enggak. Jawabannya enggak ada Jawabannya enggak ya, hubungan Dok ya? ya. Iya, kecuali kayak ibu hamil besar gitu ya, apa namanya, miring ke salah satu sisi mungkin akan lebih enak gitu. Tapi kalau ini sih nggak ada masalah sih gitu. Cuman kan Oke. kalau misalnya kita Mungkin tidur ke salah satu posisi tertentu atau mungkin tidur tengkurap itu kan oksigenasi jadi berkurang gitu. Kalau tidur ke salah satu sisi tertentu kebiasaannya situ aja, mungkin kan nanti terkait dengan postur dan yang lain-lain gitu. oh jadi itu
Kecuali mitos ya dok ya, nggak boleh tidur sebelah kiri ya. kecuali ada sleep apnea. Kalau sleep apnea itu juga dia akan mempengaruhi gitu untuk resiko terjadinya sudden death gitu. Oke. Nah, mungkin dari Dokter Leli mungkin ada mau pertanyaan audiens kita ini, dokter mau pilih, mungkin dokter mau nih menjawab, mau Aku memilih agak nih, mau jawab yang susah mana. memilih, nanti takutnya aku dibilang pilih kasih nih gitu. Jadi mungkin dipilihin aja aku mana. Oke, kalau gitu aku scroll dulu ya Bu ya, Ya, karena banyak banget nih teman-teman yang bertanya. Oke, pertanyaan dari Vicensia ini, apa peran faktor genetik dalam resiko penyakit jantung? Oke. Jadi kayak tadi yang di awal ya, aku bilang kalau ada faktor genetik itu dia bisa meningkatkan resiko terjadinya sakit jantung gitu. Tapi enggak 100% itu mutlak akan terjadi. Nah, salah satu contohnya adalah ada namanya familial hyperkolesterolemia. Jadi, dia itu kadar kolesterolnya tinggi walaupun pada usia muda gitu. Jadi usia 20 tahun, let's say, terus kemudian kadar kolesterolnya tuh udah tinggi banget ternyata. Nah, ternyata dia punya genetik adalah familial hyperkolesterolemia. Nah, itu efeknya apa? Nah, kalau kolesterolnya sudah tinggi, jadi di dalam darahnya itu akan terbentuk plak-plak yang lebih dini dibandingkan dengan kita yang nggak punya kolesterol gitu. Jadi resiko untuk terjadinya serangan jantung itu akan lebih tinggi gitu. Salah satu contohnya itu. I see. Dok, kalau ini pertanyaan pribadi ya dok ya, setiap kita check up, uh, kan ada seperti asam urat, kolesterol, gula, dan yang satunya itu ada yang namanya TG kalau nggak salah Bu. Itu aku Ya, di Viva Genetik itu selalu check up di situ. Apa perbedaan kolesterol sama TG Bu? Karena kolesterolku itu rendah, aman, normal, tapi TG ku itu katanya termasuk sangat tinggi Bu. suka minum manis nggak? Suka makanan manis nggak? Memang suka Bu. Terlihat dari bentuknya ya Bu ya. Penyuka makanan manis Bu. Iya, jadi kalau kita cek namanya profil lipid ya. Profil lipid itu terdiri dari satu kolesterol total yang umumnya ya, kemudian HDL. HDL itu yang kita kenal dengan lemak baik. Nah, lemak baik kalau kadarnya semakin tinggi, itu semakin baik. Itu kadar HDL. Terus yang lain adalah LDL. LDL ini yang kita kenal sebagai lemak jahat. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi namanya trigliserid. Nah, trigliserid ini salah satu komponen dari profil lipid juga, tapi dia mostly dibentuk dari karbohidrat asalnya. Jadi, kalau misalnya TJ-nya tinggi, itu tingginya sampai berapa dulu? Kadang sampai ada yang sampai ribuan. Kalau ribuan, nah tuh. Mungkin juga Aku terakhir check mungkin up juga 600 itu. nah itu tinggi banget gitu Tinggi karena banget. nah, kalau TG itu selain karena untuk jantung juga dia bisa beresiko untuk terjadinya pankreatitis akut loh. Jadi itu darurat diturunkan tolong gitu. Jadi itu, Iya. jadi TG itu satunya adalah kurangin karbohidrat, kurangin mie, tepung, roti, manis-manis gitu. Kadang kan kita makan cake ya, duh cake-nya enak banget gitu. Ya, tapi kan kita harus tahu cake itu terbuatnya dari apa. Ada telur, ada mentega, ada susu, ada gula, dan yang lain-lain. Terus kita juga kadang-kadang itu mungkin ada suka yang ini loh, minuman entah boba, entah yang apa kayak Thai tea atau yang di kopi tiam semacam itulah itu perlu diperhatikan kalau misalnya dia bikin teh tariknya pakai apa, mostly pakai susu kental manis. Jadi itu bad choice gitu. Ya kalau misalnya kepengen banget sesekali boleh lah, tapi nggak untuk konsumsi setiap hari gitu. Jadi kita harus wise dalam memilih apa yang masuk ke tubuh kita gitu. Itu juga berlaku untuk saya kok. Nggak cuman sekedar saya juga masih berusaha untuk
mencoba menjalani pola hidup yang lebih sehat gitu. Ya, baik, dokter. Aduh, selain mungkin teman-teman, ini kayak saya banget ini, untuk saya banget ini live-nya. Topiknya juga pas banget. Terima kasih banyak Bu Dokter atas ilmu dan sharingnya. Ke teman-teman perempuan juga di sini, sukses terus ya Bu ya untuk Bu Dokter dan juga teman-teman audiens yang sedang menonton sampai bahkan masih ada pertanyaan. Maaf ya teman-teman yang sudah bertanya tapi belum ada kesempatan dijawab, mungkin bisa langsung ke Instagram Dokter Leli kalau misalnya, atau mungkin karena bisa banget untuk konsultasi bersama Dokter Leli juga. Ya, kalau dari kami Wompreneurs Indonesia selalu mengingatkan bahwa terlahir sebagai perempuan, kita dituntut untuk selalu serba bisa. Ingat sudah seberapa jauh kamu melangkah, ribuan tantangan sudah berhasil kamu lewati. Sama-sama yuk mulai mencintai diri sendiri dan merayakan segala yang kita sudah capai. Ingat, perempuan tuh wajib punya mimpi dan ambisi. Terakhir nih dari Dokter Leli, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman womanpreneurs sebelum kita mengakhiri live malam ini. Oke, kalau mungkin dari saya itu ya pesannya. Yang pertama, kenali faktor resiko secara dini. Kemudian yang kedua, lakukan medical check up secara dini. Jadi kalau ada keluhan, jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter. Kemudian, ayo sama-sama belajar untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat dan jangan lupa olahraga. Oh, terima kasih banyak ya dokter untuk malam ini sudah sharing banget dari yang kita nggak tahu, mungkin kita nggak tahu ya informasi tentang jantung kita belum terlalu terbuka, tapi sekarang dengan acara live ini kita bisa lebih tahu. Dan juga tadi banyak sekali ternyata duduk dan juga dari makanan, gen kita itu juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Terima kasih banyak dokter untuk malam ini. Semoga dokter selalu sehat dan sukses selalu. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk teman-teman yang sudah menonton live kita hari ini, makasih banget ya teman-teman ya. See you in the next Woman Talk ya teman-teman. Dadah.